Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opiara. Saya dari kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Yang pertama, fungsi pendidikan seni. Pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan atau budaya suatu bangsa umumnya tercermin dari bentuk karya dan kegiatan seninya. Para ahli sejarah telah membuktikan dengan menggunakan seni sebagai salah satu cara untuk merekonstruksi latar belakang budaya dan peradaban suatu bangsa. Kemudian yang kedua, pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik merupakan pusat perhatian dalam proses pembelajaran. Berbagai upaya yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk mengembangkan potensi anak didik. Kemudian selanjutnya, kegiatan anak dalam seni mendorong pembelajaran untuk meningkatkan daya kreativitas yang dimilikinya serta percaya terhadap potensi yang dimilikinya tersebut karena kesempatan untuk berekspresi secara optimal melalui seni. Yang pertama, seni sebagai pendidikan kreativitas. 99 seni sebagai pendidikan kreativitas di Francesco 1958 menyatakan bahwa pendidikan seni mempunyai kontribusi terhadap pengembangan individu, yaitu membantu pengembangan mental, emosional, kreativitas, estetika, sosial, dan fisik. Kemudian seni sebagai ekspresi. Seni atau karya seni dihubungkan dengan karakter kejiwaan manusia. Manusia dihadapkan dengan perasaan suka, senang, sedih, sakit, duka, gembira, ceria, sukacita, dan sebagainya adalah contoh perilaku manusia yang sering tampak, ataupun bisa saja tidak tampak, kecuali manusia pelakunya saja yang merasakan. Kemudian seni sebagai pembinaan bakat. Pembinaan bakat hanya upaya khusus yang hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga khusus. Pelaksanaan pembinaan bakat hanya diberikan kepada sekelompok kecil manusia atau anak berpembawaan. Kemudian, ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar. Materi pembelajaran dalam sebuah satuan pendidikan umumnya disusun berdasarkan urutan dan ruang lingkupnya. Ruang lingkup pendidikan seni di sekolah meliputi pencapaian artistik yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadi manusia melalui seni musik, tari, drama, dan melalui 4 disiplin terpisah dan berbeda ini kita berkembang, berbagi dan menyampaikan pemahaman diri, sejarah, budaya, dan lingkungan sosial kita kepada generasi di masa depan. Kemudian sepanjang waktu persekolahan, para siswa diharapkan terlibat dalam praktik setiap cabang seni dan dapat merefleksikan pengalaman dari setiap aktivitas seni untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, teknik, dan proses dalam. Yang pertama, menciptakan, menyajikan, dan merefleksikan karya seni dengan keyakinan, keterampilan, kenikmatan, dan kesadaran estetika. Kemudian, yang kedua, menyatakan gagasan, perasaan, dan pengalaman melalui sistem simbol, teknik, teknologi, dan proses sesuai masing-masing cabang seni. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi dengan audiens yang diinginkan melalui berbagai bentuk dan proses seni. Yang keempat, memahami dengan kritis, mengevaluasi, dan menghargai dampak konteks budaya sosial, spiritual, historis, ekonomi, dan politis dalam mengkonstruksi makna, menghormati dan menghargai keanekaragaman bentuk dan proses seni, serta perbedaan latar belakang budaya, kreator maupun apresiasinya. Kemudian, memahami kontribusi yang unik dari setiap cabang seni dan sifat kolaboratif dari berbagai praktek seni. Kemudian, memahami bahwa mengetahui dan keterampilan yang diperoleh melalui belajar dalam seni dapat mengimplementasikan dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kerja. Yang pertama, macam-macam seni rupa. Seni rupa
Bidang ini memfokuskan pembelajaran pada pencitraan dan objek yang dibuat, ditunjukkan dan diapresiasi siswa. Pada siswa mengembangkan pemahaman perseptual dan konseptual tentang bahasa visual yang memungkinkan mereka untuk menjadi literat secara visual terhadap sistem simbol dan komunikasi visual yang digunakan oleh masyarakat dan budaya di masa lampau maupun masa kini. Melalui pembelajaran seni, siswa terlibat dalam pengalaman untuk mengembangkan ungkapan pribadi, pertimbangan estetika, dan kesadaran kritis. Para siswa mendapatkan kepuasan dan kenikmatan dari berkarya dan memamerkan hasil karyanya. Kemudian yang kedua, seni musik. Bidang ini difokuskan pada karya musik yang dibuat siswa dengan mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan mengekspresikan diri mereka di dalam bunyi melalui pengenalan lagu dari berbagai konteks, budaya, dan historis. Para siswa belajar mengidentifikasi secara aural dan visual, merespon menggunakan unsur-unsur dan pola musik. Aktivitas ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk mendengar apa yang dilihat dan melihat apa yang terdengar. Kemudian yang ketiga, seni tari. Dalam pengorganisasian hasil belajar, guru seni tari dapat mengkategorikan pada 3 aspek utama, yaitu penataan gerak atau koreografi, pertunjukan, dan apresiasi. Kemudian penekanan aspek koreografi ini terutama melihat pada proses dan eksplorasinya, bukan pada produk akhir. Para siswa menggunakan komponen tarian untuk menciptakan gerakan, menstruktur, dan mengorganisir tarian melalui keterlibatan dalam dan merefleksikan pada koreografer. Pada siswa pengembangan pemahaman bahwa tarian adalah suatu gaya ekspresi diri dan komunikasi yang universal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.